Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di Pentalks, Penempatan Talks. Jadi Pentalks ini adalah suatu kegiatan bincang-bincang santai bersama kakak-kakak alumni PKN STAN yang akan membagikan pengalaman mereka selama bekerja di instansi pemerintahan. Sebelumnya, kenalin aku Yubi dari D3 PKN STAN D3 Akuntansi PKN STAN 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemenin sama salah satu orang alumni tahun 2020 yang sekarang bekerja di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Langsung aja kita sapa ya. Halo Kak Syasha, apa kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah aku baik. Kamu gimana Alhamdulillah. Yubi? Alhamdulillah baik, Kak. Udah lama nih nggak ketemu ya? Ya, aduh udah setahun ya. Iya, udah Terakhir kali di setahun. Medan ya kita ketemu. Biar semakin kenal dengan para sobat Pentalks nih, boleh nggak Kak perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan aku Alfisha Riza, biasa dipanggil Syasha. Sekarang aku penempatan di pemerintah Provinsi Kalbar di instansi Badan Pendapatan Daerah. Untuk definitifnya, aku di UPT PPD Pontianak Wilayah 1 di seksi penetapan dengan jabatan pengelola pajak daerah. Dulu jurusan apa Kak di STAN? Oh, dulu aku di STAN jurusan D3 Pajak D3 Pajak. 2017 ya Kak? 2017. Asal daerah? Asal daerah Medan. Medan, sama ya? Sama kita. Oke, SMA sama. oke, SMA mana ke SMA? Dan satu Medan. Oh, proud teman satu Medan. Oke, Sama. udah jangan kebanyakan bercanda. Kita langsung ke daftar pertanyaannya aja ya Kak. Oke, yang pertama nih, bolehkah ceritain atau deskripsiin sedikit mengenai instansi kakak itu seperti apa? Oke, kalau ngomongin tentang instansi aku sendiri, kalau di Pemda lain tuh lebih dikenal dengan nama BPKAD. Tapi kalau untuk Pemprov Kalbar sendiri, kita dikenal dengan nama Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Dulunya, Bapenda ini bergabung dengan BKAD dengan nama BPKAD, sama kayak Pemda lainnya. Tapi semenjak 2019 melakukan pemecahan, BKAD sendiri, Bapenda sendiri. Oke. Kalau ibaratnya Bapenda tuh kayak DJP-nya Kemenku gitu loh. Job Oh, desk kita itu menghimpun pajak, khususnya pajak daerah, pajak provinsi yang 5 itu, PKB, PBNKB, PBBKB, PAP dengan pajak pokok. seru ya, berarti juga masih bahas tentang perpajakan gitu ya Kak? Benar. Oke. Nah, kita flashback dulu nih ke setahun yang lalu. Waktu pemilihan penempatan tuh, kakak milih apa aja kalau boleh tahu? Oke, untuk milih penempatan itu aku pertama pilih Kemenko, yang kedua aku pilih Jawa Barat ya, Pemda Jawa Barat, yang ketiga aku milih Jawa Tengah. Untuk Oh, jangan preferensinya ya pilih-pilih. alasannya mungkin kalau Kemenku ya, sebagaimana kita ketahui ya, kementerian dengan prestis yang tinggi, THP-nya lumayan, sistem yang bagus, birokrasi yang udah tertata, ya dengan alasan lainnya lah ya. Kemudian kalau preferensi aku milih Jawa Barat itu karena kan kalau kita milih penempatan kan apalagi Pemda ya, itu kan sifatnya jangka panjang kita di situ. Jadi aku mencari yang kira-kira nih aku nyamannya di mana nih untuk jangka panjang. Aku bisa nggak ya di daerah ini gitu. Dan aku sendiri tertarik untuk memilih Jawa Barat sebagai pilihan pertama di Pemda aku. Kemudian yang ketiga itu aku milih Jawa Tengah. Kenapa? Karena dulu ketika lagi timeline-nya pemilihan instansi, kita itu dapat gambaran mengenai kuota yang diinginkan. Nah, ketika itu, Jawa Tengah itu memberikan kuota yang cukup besar, hanya saja ketika itu diberikan untuk D1 pajak gitu. Ya udah, karena ibaratnya karena kuotanya itu lebih banyak ya kesempatannya, jadi aku milih untuk Jawa Tengah. Oh, gitu. Berarti pilihan pertamanya Kemenkyu, kedua Pemprov Jabar, dan yang ketiga Pemprov Jateng. Oke. Perasaan kakak pas pertama kali buka penempatan tuh gimana, Kak? Pertama kali ya, ibaratnya kan aku keluar ya dari pilihan aku. Hmm. Pertama kali tuh pasti sedih ya, sedihnya tuh
ya cuma ngebatin kayak, aduh, Kalimantan Barat ya, jauh gitu. Tapi ketika itu tuh kan kita sedih ya, kita kirain tuh orang tua kita juga sedih. Ternyata mereka loh yang ngebesarin hati kita. Jadi kayak mereka bilang, udah nggak apa-apa tahu di mana aja. Dia nggak apa-apa tahu di mana aja, sama kok gitu. Tapi itu kan baru pengumuman Pemda ya. Jadi beberapa minggu berikutnya kita pengumuman definitif. Dan alhamdulillahnya aku dapat di Pontianak. Nah, jadi di situ kayak bersyukurnya, nggak apa-apa deh ke Kalimantan Barat. Yang penting masih di kotanya gitu. Dan alhamdulillah di Pontianak. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah sangat senang atau bagaimana Kak dengan penempatan definitifnya? Ini. Untuk sekarang alhamdulillah ya senang karena aku sendiri dapat di Pontianak dan mungkin kalau ada plus minusnya sih ya di Pontianak itu. Ibaratnya Pontianak itu adalah UPT dengan penerimaan tertinggi. Otomatis kalau penerimaan tertinggi, beban kerja juga tinggi. Tapi ya tetap enjoy dijalani. Masih bisa dijalani lah intinya. Kalau dibanding di kabupaten yang lain ya, tetap aku seneng aja gitu. Ya, soalnya kita kan mau dimanapun UPT-nya, take home-nya tetap sama. Yang ngebedain kan beban kerjanya gitu ya. Di Pontianak, alhamdulillah. Oke, berarti kalau beban kerja tinggi, itunya juga tinggi ya Kak? Cukup lah, asik. Oke, Ini udah mengarang ya. Aduh. oke. Nanti kita singgung dikit-dikit aja dulu. Oke, Oke. tadi kan kita udah flashback nih ke setahun yang lalu. Kita balik lagi ke waktu yang sekarang. Saat ini kakak ditempati di bagian apa dan tugasnya tuh ngapain aja kak? Di Bapenda Oke. ya berarti tadi? Di Bapenda, di UPT-nya ya, di UPT PPD Pontianak Wilayah 1, aku sendiri di seksi penetapan. Tugas aku itu adalah ngelola dan koordinir pajak-pajak provinsi, dan kalau aku sendiri nge-handle untuk 2 pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dengan bea balik nama kendaraan bermotor, baik BBNKB 1 maupun BBNKB 2. Jadi ya sama kayak seksi pelayanan DJP ya, seksi penetapan itu adalah frontliner yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Jadi kita tiap hari bertemu dengan wajib pajak, menetapkan SKPD, gitu-gitu tugas. Oke, seru berarti ya kak, bahas tentang Seru pajak-pajak sih, juga. soalnya kan banyak cerita ya. Kalau 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 pelayanan tuh pasti banyak ceritanya ya, karena kita kan Ketemu sama berhadapan sama masyarakat wajib langsung ya? pajak, ya, sama masyarakat Hmm. langsung. Serunya tuh di situ, karena banyak apa ya, banyak tiap hari tuh ada aja gitu keluhannya, atau misalnya kalau hari ini nggak ada wajib pajak yang bikin kesel tuh kayak, ih alhamdulillah hari ini nggak ada wajib pajak yang bikin kesel, itu serunya. Atau kalau misalnya ada yang bikin kesel, ih tadi wajib pajak gitu-gitu, serunya tuh kayak karena kita uh, ini ya cerita tentang wajib pajak itu yang kita ceritain gitu. Itu sih serunya. Kak Sasha kayaknya tipe orang yang suka bertemu dengan orang baru kayaknya ya. Alhamdulillah aku menyesuaikan sih, karena kan kita di tanah orang ya ibaratnya. Jadi harus bisa menyesuaikan. Apalagi ini kan emang udah terjun langsung ya. Kalau dulu PKL kan wajib pajaknya ya kita, kalau aku sendiri dulu PKL, aku nggak dapat seksi pelayanan. Jadi aku belum bisa merasakan euforia untuk nge-handle wajib pajak itu gimana. Tapi kalau ini tuh kita benar-benar menghadapi wajib pajak, mulai dari proses persyaratan, pengumpulan persyaratan, terus pencetakan SKPD, gitu-gitu. Jadi dari awal sampai akhir tuh kita udah tahu, oh tuh seperti ini loh, produk hukumnya tuh dimulai dari sini, terus gini. Jadi kita tetap ikut di dalamnya. Oke, seru banget deh. Kalau boleh tahu jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa kak? Jadi kalau jam kerjanya ya, kita absen itu maksimal absen masuk jam 7.15. Kalau untuk absen pulang itu jam setengah 4, tapi untuk hari Jumat kita itu jam 4 pulang. Jam 4. Tapi, Itu, tapi lagi-lagi aku tuh kan di seksi penetapan yang berhubungan dengan tupoksi pelayanan.
Jadi kita hari Sabtu tetap masuk. Jadi aku Oh kerja dari hari iya, Senin sampai Sabtu. Iya. Sabtu tetap jam setengah 8 sampai jam 4 juga. Iya, tetap. Wah, kayak full day school ya Kak jadinya. Iya kan? Bener kan? Tuh, makanya nggak apa-apa lah, disyukurin ya, dijalanin. Jalani aja ya Kak. Bener. Untuk beban kerjanya nih, kan tadi kerja dari Senin sampai Sabtu. Apakah beban kerjanya juga seberat itu Kak atau gimana Kak? Oh, kalau beban kerjanya, kita tuh, jadi kita tuh udah ada uraian tugas masing-masing gitu loh. Kalau kasih aku sendiri itu udah kita ngasih ya uraian tugas. Misalnya aku admin penetapan. Jadi kayak admin penetapan itu kayak dibilang PIC, kayak dibilang OCPDI gitu lah, tentang penanggung jawab di bagian penetapan gitu-gitu lah. Misalnya ada kesalahan penetapan gitu-gitu. Aku yang tugasnya mengoreksi untuk ke bagian IT Bapenda Pusat gitu-gitu. Kemudian ada yang uraian tugasnya untuk pendaftaran, ada yang untuk penetapan, ada yang untuk fiskal mutasi kendaraan. Jadi semuanya itu udah dapat uraian tugas masing-masing dengan beban kerja masing-masing. Dan enaknya di penetapan ini, pekerjaannya itu nggak ada yang dibawa ke rumah. Jadi pekerjaan hari itu ya selesai hari itu. Jadi capeknya tuh, oh yaudah selesai di kantor aja gitu. Berarti jarang tuh bawa-bawa masalah kantor ke rumah ya Kak? Hampir nggak pernah. Kalau seksi penetapan ya, karena kan batasnya emang jam pelayanan. Kalau jam pelayanan sudah kelar, sudah selesai, ya udah. Gitu. Oke. Kalau misalnya diberi rating nih 0 sampai 10, 0 itu sangat rendah dan 10 itu sangat berat gitu. Beban kerja Kakak tuh gimana ratingnya? Ini kalau dibandingin di seksi lain ya, Iya deh. kalau dibandingin di seksi lain, penetapan itu adalah seksi yang paling capek. Kalau beban kerja, semua punya beban kerja masing-masing ya. Tapi kalau aku bilang emang penetapan itu yang paling capek, dan capeknya itu sampai bisa ditoleransi gitu loh sama orang. Kan penetapan itu udah capek gitu-gitu. Jadi karena udah hal yang umum, udah pengetahuan umum kalau penetapan itu capek, ya gitu gitu. Jadi udah penetapannya capek ya, ya udah gitu. Jadi teman-teman aku juga kalau misalnya penetapan itu kita tuh sangat sedikit ya waktu untuk jam istirahat. Jadi kadang kalau teman-teman aku yang lain di sini itu pada makan siang, misalnya aduh aku nggak bisa. Jadi mereka pada, oh ya udah Syah, mau pesan apa gitu. Jadi pada ngebantu gitu loh, karena udah ngerti dengan beban kerja aku di penetapan. Ratingnya berapa tuh Kak? 10. 10. Wow. Heeh. Berat banget berarti. Tapi Iya sih. tetap dijalani dengan hati yang Tapi lapang. tapi kalau udah kebiasa ya, kalau udah kebiasa tuh kayak jadi kayak udah ada rutinitas gitu loh. Aku emang anaknya terbiasa dengan produktivitas kan, jadi harus gitu. Jadi kalau nggak kerja tuh, oh ya gimana gitu. Ada kadang-kadang misalnya gini ya, pegawai rata-rata ada yang beberapa pegawai itu yang tiap hari, nggak tiap hari juga sih, kadang yang izin. Jadi kita itu karena apa ya, terangkat ya jiwa, misalnya kayak untuk memberikan pelayanan, kan ini tuh berarti kalau ada yang izin, job desk dia tuh kosong dong, ya kan. Nah, kadang-kadang aku tuh jadi double job. Nah itu beban kerjanya juga nambah lagi kan karena kita double job. Gitu beban kerjanya yang dibilang memang capek. Tapi enjoy nggak Kak ngejalaninnya? Enjoy, aku nggak enjoy sih ngejalaninnya. Oke, oke. Cuman aku udah ikut rutinitasnya gitu loh. Sip, sip, sip. Mantap lah. Kelihatan tuh dari wajahnya tuh kayak bahagia gitu, sumringah gitu. Kelihatannya. Oke. Kita nih sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang bisa dibilang sensitif, tapi sangat membuat orang penasaran. Oke, apa aja sih Kak komponen THP di Pemprov Kalbar, khususnya di Kakak di Bapenda ya? Mm-mm.
Ini lagi-lagi ya aku ngomongin di Bapenda ya. Tidak di semua dinas atau inspektorat yang di Pemprov Kalbar. Aku lagi-lagi tentang Bapenda. Ada 3 komponennya, yaitu TPP, gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian ada kita menyebutnya insentif atau upah pungut. Nah, di sini maaf banget, aku nggak mau nge-statement nominal. Aku cuma pengen bilang aturannya aja, ntar kalian sendiri ya yang nyari gitu. Kalau gaji pokok itu udah ada di PP 15 tahun 2019, kita golongan 2C, nanti disesuaikan. Kemudian untuk TPP kita ada di Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 22 tahun 2021. Untuk TPP sendiri kita pakai TPP CPNS ya. Kemudian untuk insentif atau upah pungut itu ada di pasal 7 PP 69 tahun 2010. Indikatornya adalah cukup ini, cukup itu. Itu. Yang penting cukup ya, Kak. Cukup untuk beli ini, beli itu tuh cukup gitu ya. Cukup. Okay. Alhamdulillah cukup. Ada lagi Kak mau ditambahin mengenai THP ini? Uang ya, kalau mungkin misalnya kayak ada tunjangan, uang SPT ya kalau misalnya ada perjalanan dinas. Kalau misalnya aku ada perjalanan Samdes, Samsat Desa, atau misalnya ke Samsat Keliling, atau misalnya tinjauan ke perusahaan, itu ada namanya SPT. Jadi itu nanti ada dasarnya lagi. Oh, itu kayak perjadin gitu bukan Kak? Nah, kayak perjadin, kita ada perjadin-perjadinnya. Oh. Ini buat Sobat Pentox yang penasaran mengenai THP nih. Kata Kak Syasha, cukup untuk ini, cukup untuk itu gitu ya Kak? Ya, cukup. Intinya mah cukup. Cukup. Oke. Sudah cukup bahas THP-nya Kak? Cukup yang menggembirakan ya, tapi ya. Gitu, intinya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Untuk persebaran lulusan PKN STAN nih Kak, di instansi Kakak tuh ada di bagian apa aja sih? Ada berapa orang sih yang penempatan di Pemprov Kalbar juga? Untuk yang di Pemprov Kalbar itu ada 28 ya. Kita ada 5 di inspektorat, itu untuk jurusan akuntansi, yang di inspektorat ini, Inspektorat Kalimantan Barat. Kemudian ada 3 di BKAD. BKAD itu kayak KPPN gitu lah. Ngurusin untuk gaji, pencairan, SPM gitu-gitu lah kan. Kemudian ada 1 di Dinas Kesehatan. Kemudian kita itu ada 18 yang di Bapenda, di mana ada 6 itu di UPT PPD Pontianak Wilayah 1, 2 itu di Bapenda Pusat, kemudian ada 2 di UPT PPD Sanggau, kemudian ada 2 di UPT PPD Putus Sibau, ada 3 di UPT PPD Ketapang, ada 1 di UPT PPD Mempawah, 1 UPT PPD Singkawang, 1 lagi UPT PPD Sintang. Cukup tersebar ya, Kak? Iya, cukup tersebar. Dan untuk plottingan seksinya ya, plottingan seksinya kita itu yang untuk di UPT tadi itu ada di seksi penetapan, seksi penagihan dengan tata usaha. Kemudian ada yang di Bapenda Pusat itu di bidang pajak, subbid pajak kendaraan bermotor, kemudian untuk 1 lagi di bidang keuangan. Yang mempengaruhi penempatan di UPT itu apa ya, Kak? Kita ikut Permenpan sih ya, peraturan Kementerian Pertahanan dan Aparatur Negara, ya gitu ya. Itu awalnya ikut Permenpan, tapi sejalan dengan itu, yang untuk UPT ada perubahan sedikit karena ada kebijakan dari gubernur untuk persebarannya itu secara merata, jadi seluruh daerah harus dapat lulusan kita. Jadi yang awalnya Sintang dengan Singkawang itu tidak ada formasi. Jadi
endingnya diberikan formasi untuk daerah-daerah tersebut. Tuh. Jadi berdasarkan Permenpan dengan permintaan dari gubernur. Oke, sip. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Tadi kan udah ada Kakak ceritain juga ya, ketemu sama wajib pajak nih. Ada nggak sih, Kak, hal seru yang Kakak dapatkan selama bekerja di Pemprov Kalbar, khususnya di Pabenda? Oh iya, sebelumnya Kakak kerja dari bulan berapa nih, Kak? Kita sendiri kerja dari bulan pelantikannya di akhir Maret pelantikan, kemudian kita mulai kerja di April. Itu kita orientasi dulu semuanya di Bapenda Pusat. Orientasi untuk bulan April, kemudian kita udah masuk April Mei. Ya, April Mei kita orientasi. Kemudian untuk yang di UPT 1 itu Juni udah harus turun ke UPT-nya masing-masing. Yang untuk Pontianaknya sendiri kita udah mulai kerja di UPT itu udah mulai Juni. Sementara untuk yang lainnya itu yang di kabupaten itu mulai Juli. Jadi kalau untuk secara khususnya ya kita kerja itu di Pontianak itu mulai Juli, Pontianak mulai Juni, dan di kabupaten lainnya itu mulainya Juli. Oke. Berarti awal itu dari akhir Maret ya, Kak? Atau awal April gitu ya? Udah mau 6 bulan ya berarti, Kak? Ada nggak hal-hal seru yang Kakak dapetin selama bekerja? Serunya aku sendiri aku dapetin ketika aku di UPT ya udah mulai, karena kan emang udah terjun langsung ke lapangan, udah ketemu sama WP. Ya tadi yang aku ceritain sebelumnya, serunya itu ya berhadapan sama wajib pajak, terus mungkin karena apa ya, serunya itu bukan seru sih, lebih kayak ngebatin ya sebenarnya, karena mungkin sistemnya tidak seproper dengan Kementerian Keuangan, jadi harus extra effort gitu loh. Jadi kayak harus, serunya tuh kayak ini loh Sya tantangannya gitu loh. Jadi harus dijalanin nih gitu. Di samping pengalaman-pengalaman ngadepin WP yang aku rasain. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya deh ya. Mengenai selama Kakak bekerja nih, adakah ilmu yang selama masa kuliah ini benar-benar kepake gitu di selama Kakak kerja? Oh, karena aku sendiri di sisi penetapan ya, karena ngurusin pajak, kita semua berhubungan langsung dengan materi-materi kuliah, khususnya tentang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di mana kita belajar tentang pajak provinsi. Jadi sedikit mereview kembali tentang mata kuliah tersebut. Kalau kemudian untuk matkul lain, kalau dulu kan jurusan pajak ya harus terbiasa dengan KUP ya. Nah, kalau sekarang kita harus terbiasa dengan peraturan gubernur dan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Karena tiap tahun Permendagri misalnya tentang NJKB itu kan ada di update terus ya. Jadi kita harus terbiasa untuk berurusan dengan NJKB. PDRD ya berarti itu Kak yang paling PDRD relate gitu. Dan aturan-aturan ya gitu. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di tempat Kakak bekerja sekarang, lingkungannya itu seperti apa sih? Kayak demografinya, budaya kerja, dan suasana kerjanya itu seperti apa? Untuk demografi sendiri, di kantor aku mayoritas adalah Melayu. Melayu Kalimantan lah ya. Kemudian di samping Melayu, kita beraneka ya, ada yang Dayak, ada yang Batak juga, Jawa juga ada, tapi emang sebagian besar kita di sini Melayu. Kemudian untuk bahasa sendiri juga kita tidak ada gap bahasa ya di sini. Bahasa yang digunakan mayoritasnya adalah bahasa Indonesia. Makanya sangat bersyukur karena aku masih bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Jadi untuk interaksi dan komunikasi itu tidak ada kendala gitu. Lanjut ke apa ya, budaya kerja ya. Budaya kerja di sini. Nah, balik lagi ya aku cerita tentang seksinya aku.
Jadi kan aku tuh di Samsat ya, di Samsat Pontianak. Di Samsat itu ada 3 adalah instansi yang berkolaborasi untuk memberikan pelayanannya. Itu ada kepolisian, ada Bapendanya sendiri, ada Bengkalbar. Jadi ketika kita bekerja, itu tuh literally emang kita saling ngebantu dan saling kerjasama gitu. Misalnya untuk ada koreksi gitu kan, ada korektor. Jadi di bagian kita tuh ada korektor. Jadi kalau misalnya ada yang miss, itu mereka tuh ngebantu, ngebilang konfirmasi ke aku ya sebagai aku admin penetapan, Kesha ini ada yang salah gitu. Terus ada yang lagi misalnya kayak ngebantuin untuk terkait SKPD-nya gitu-gitu. Jadi emang kita tuh saling dan saling kerjasama. Terus untuk suasana kerja ya, suasana kerja sendiri, aku namanya kita paling kecil ya di situ, angkatan pertama, pegawai, ibaratnya pegawai paling kecil. Jadi aku tuh suasana kerjanya kayak yang keluargaan gitu loh di seksi aku ya. Aku tuh di-treat kayak kayak adik, gitu-gitu. Jadi aku yang paling dimanja, yang paling dimaklumin sikapnya, yang paling dinasehatin, sering dinasehatin, gitu-gitu. Jadi kita tuh sering, aku ngerasa nyaman kalau di seksi aku gitu. Jadi senangnya karena kita tuh jadi kekeluargaan itu dapat. Padahal kan orang rantau ya. Tapi aku udah nyaman sama pegawai-pegawai yang ada di seksi aku. Bisa dibilang suportif ya, Kak. Iya benar, seperti banget. Kalau Kakak ini kan dari Medan kan ya, di Kalbar itu apa di Pontianak itu ada saudara atau enggak, Kak? Nggak Enggak ada. ada ya? Berarti benar-benar sendiri kan ya? Untuk Kita sendiri. beradaptasi dengan lingkungan tuh gimana sih, Kak? Apakah Untuk beradaptasi sendiri. kesulitan atau gimana? Awal-awal kan kita di Bapenda Pusat ya orientasi. Itu tuh kita langsung disambut dengan hangat gitu loh. Benar-benar tidak ada kesusahan, kita tuh dirangkul, benar-benar dirangkul karena kita kan pegawai ya yang benar-benar rantau banget kan. Jadi kita tuh emang diayomin, dijagain, kayak ini adik, gitu-gitu tadi. Semua yang di Bapenda Pusat juga, yang di UPT seksi aku juga seperti itu. Jadi kita tidak ada kesulitan dalam adaptasi, karena mereka juga menyambut kita dengan baik gitu kan. Kemudian untuk bahasa tadi juga tidak ada. Kalau untuk kesesuaian, apalagi ya, habit ya, misalnya di sini juga tidak susah gitu. Sama aja kok. Oke, oke. Seru berarti ya, Kak, di sana. Seru Kalau banget. aku ya, bagi aku, karena aku sendiri kan, kita dari Medan. Aku sendiri ada keturunan Melayu, jadi aku sedikit banyaknya aku mengerti untuk bahasanya gitu. Jadi aku tidak ada kesusahan untuk bahasa. Mungkin teman-teman aku yang lain dari Jawa rada susah ya, tapi dialek-dialek di sini tuh cukup bisa dimengerti dengan mudah. Itu pandai-pandainya kita beradaptasi lah berarti ya, Kak. Hmm. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Mengenai fasilitas di kantor Kakak. Saat ini tuh ada apa aja kan? Misalnya adakah daycare, rumah dinas, dan lain-lain gitu. Untuk di fasilitas kantor aku sendiri, kita tuh ada ruang fitness ya, tapi ruang fitness ini sayangnya kurang diberdayakan. Kemudian kita untuk beberapa teman aku yang di kabupaten, kita tuh difasilitasi dengan rumah dinas. Kemudian untuk sebagian besar dari kita, baik yang di Pontianak maupun yang di daerah, kita difasilitasi dengan sepeda motor dinas. Nah, kemudian kita untuk di UPT-nya sendiri, UPT Pontianak, kita ada ruang bermain anak, ruang laktasi, terus ada musola. Cukup lengkap ya, Kak, berarti. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kan kita nih masih bisa dibilang anak muda ya, masih berjiwa-jiwa berapi-api gitu. Apabila kita ingin menyalurkan hobi tuh, adakah wadahnya di sana, Kak? Mungkin kalau di kampus tuh Oke. seperti kayak Elkam gitu. Kalau di sini tuh kita ada perkumpulan badminton sama perkumpulan futsal kalau di sini ya. Aku lebih ke olahraga kali ya di sini banyaknya. Kita kalau untuk badminton tuh Bapenda sendiri
apa ya, untuk member lah di salah satu lapangan badminton. Misalnya kayak ada, kalau Kemenku kan ada lapangan Kemenkunya kan, kalau di situ ada lapangan Bapendanya. Untuk futsal juga kadang sering ya, beberapa kali juga sering mengadakan futsal bersama. Bahkan ada perkumpulannya, bahkan ada jersey-nya sendiri gitu-gitu. Kemudian ada untuk tenis meja. Kita kan ada beberapa alat olahraga ya. Itu tenis meja, untuk yang suka main tenis meja kita ada. Untuk yang suka desain boleh. Untuk yang suka fotografi juga boleh. Diberdayakan kok di sini hobi-hobi seperti itu. Banyak wadahnya berarti ya, Kak? Banyak wadahnya dan disupport banyak orang. Seru, 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 seru. Kalau Kak Syasha sendiri ikut apa nih, Kak? Aku karena kurang suka olahraga ya, jadi nggak ada. Nggak Paling ikut aku ya? bagian humas kantor ya, Oke, yang Mas menanggung Kak. jawab tentang IG-nya Samsat Pontianak. Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Menurut kakak nih, apa aja yang perlu disiapin Sobat Pentalks yang sekarang mungkin masih jadi pengangguran nih, belum ada kabar-kabar tentang penempatan, jadi kayak masih uring-uringan juga, rebahan segala macam. Ada nggak sih yang perlu dipersiapkan tuh, entahkah soft skill ataupun hard skill untuk mempersiapkan dunia kerja? Kalau untuk hard skill sendiri, balik lagi ya, kita harus review materi kuliah. Kalau untuk sesi penetapan ya, untuk PDRD, kemudian PPSP juga kali ya, PPSP. Terus kita harus terbiasa dengan peraturan gubernur dan Permendagri. Kemudian untuk yang soft skill sendiri, untuk seksi aku sendiri karena nggak ada, karena kita semua udah by system. Jadi semuanya udah terarah dengan sistem. Untuk misalnya pengetahuan tentang Excel juga mungkin untuk seksi aku nggak ada, tapi untuk seksi lain tidak. Untuk seksi lain mungkin ada. Misalnya untuk menyusun laporan keuangan di seksi TU. Gitu. Oke. Nah, untuk mengenai jenjang karir nih Kak, di sana tuh untuk lulusan PKN tuh bagaimana ya Kak? Kalau boleh tahu Kakak sekarang grade-nya grade berapa Kak? Grade 6. Oh, grade 6. Semua lulusan STAN di Pemprov Kalbar grade 6 ya, Kak? Nah, jadi ada perbedaan, kalau yang di UPT itu grade 6, kalau yang di Bapenda Pusatnya kita grade 7. Oke. Nah, kembali lagi ke mengenai jenjang karir itu Kak, bagaimana? Kita kan angkatan pertama, jadi kita belum ada gambaran ya untuk yang lulusan PKN. Tapi untuk lulusan dari kampus kedinasan yang lain, kan kita ada gambaran. Ya, itu tadi, jenjang secara generalnya, jenjang karir itu mengikuti tingkatan pendidikan. Jadi makin kamu tinggi tingkatan pendidikannya, makin kamu dikasih jabatan, makin banyak tanggung jawab yang kamu emban, ibaratnya. Jadi berbanding lurus lah, jenjang karir berbanding lurus dengan tingkatan pendidikan. Oke. Nah, tadi kan Kakak bilang mengenai jenjang karir ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan nih. Untuk di tempat Kakak sendiri di Bapenda, untuk kesempatan melanjutkan pendidikan itu bagaimana Kak? Misalnya entah tugas belajar, izin belajar, beasiswanya bagaimana gitu, apakah ada atau tidak? Kita di sini sangat didukung penuh ya oleh pimpinan kantor, pimpinan Bapenda Pusatnya sendiri. Kita kan disambut dengan hangat. Jadi mereka bertanya, kita sering sharing gitu kan. Kalian lulusannya apa? D3. Oh, D3. Ntar lanjutlah pendidikannya. Atas sharing itu juga dikasih tahu kalau Pemprov Kalbar ini ngasih banyak kesempatan untuk pegawai-pegawainya, ngasih banyak beasiswa juga gitu. Tapi yang sejauh aku ketahui, beasiswanya itu untuk universitas di dalam negeri ya. Aku belum tahu untuk yang di luar negeri, karena yang beberapa pegawai senior itu melanjutkan pendidikan di UGM, di UI. Oke. Untuk Kakak sendiri, adakah rencana untuk melanjutkan pendidikan dalam waktu dekat, Kak? Belum kepikiran, karena kan harus linear ya, yuk. Kan pajak itu susah ya.
kalau akun kan udah ada di mana-mana. Jadi masih bingung sih ini mau pilihannya itu lanjutnya kemana. Gitu. Oke, oke. Tapi dari kantor sendiri tuh mendukung setiap pegawainya ya untuk melanjutkan pendidikannya, Kak? Mendukung, sangat mendukung. Karena emang kerasa gitu loh perbedaannya. Yang melanjut pendidikan dengan enggak itu kerasa tentang jenjang karirnya tuh kelihatan banget. Gitu. Baik, baik, baik. Kalau mengenai sistem mutasi nih Kak, apakah ada mutasi, sistem mutasi di Bapenda? Apakah berpindah UPT seperti itu contohnya atau bagaimana? Ya, kalau di kita kan itu ya di bawah naungan Pemprov Kalbar ya. Kalau untuk Bapenda sendiri itu mutasinya antar UPT. Nah, kalau misalnya di luar itu kita bisa antar dinas juga. Jadi keluar dari Bapenda, antar dinas dan atau antar badan gitu-gitu. Kayak kemarin tuh baru mutasi, ada yang ke kantor gubernur, ada yang ke biro hukum, ada yang ke Satpol PP, ada yang ke dinas-dinas yang lain. Berarti ada kemungkinan untuk mutasi ke UPT-UPT lain ya Kak? Ya ada. Ke UPT lain juga ada. Baik, sip. Oke. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang mengenai THP, mengenai pendidikan, ke jenjang karir. Nah, mungkin ada juga Sobat Pentalks nih untuk pertimbangan pemilihan penempatannya itu adalah mengenai pernikahan. Adakah kebijakan pernikahan di instansi kakak? Misalnya, bolehkah menikah dengan satu instansi atau satu UPT, ataukah tidak diperbolehkan? Itu bagaimana, Kak? Untuk satu UPT sejauh ini aku belum tahu ya ada yang satu UPT menikah. Tapi kalau untuk beda instansi, misalnya Bapenda atau dinas, itu ada. Ada beberapa. Berarti Jadi nggak ada larangan ya? ya mungkin kayak aturan Pemda lain juga harus beda dinas ya baru dibolehin. Oke, oke. Baik, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada prioritas nih bagi putra atau putri daerah, misalnya di Pemprov Kalbar, maka akan lebih mudah tuh diterima di Pemprov Kalbar? Nggak ada sih kalau di sini tuh pure emang bawanya itu nama stan bukan bawanya nama daerah. Uh, Bahkan ada salah satu karena pertimbangan tadi ya atas permintaan gubernur, uh, kita tuh semua menyebar. Jadi tidak ada yang daerahnya itu tidak dapat. Ada yang misalnya dia home base-nya Pontianak, tetap dia menyebar. Tidak ada preferensi sendiri atau dia putra daerah atau tidak. Nanti nggak ada kayak prioritas gitu ya Kak? Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama ya Kak? Oke, siap. Kalau kakak sendiri nih sebagai lulusan PKN STAN, adakah merasa ada kayak privilege tersendiri gitu? Lulusan STAN nih di instansi kakak, apakah ada dibedakan gitu atau bagaimana? Mungkin kerasa ya, kita tuh kayak ini loh lulusan STAN. Kita itu datang ke sini itu membawa banyak kebahagiaan sih ke banyak orangnya. Karena kan yang kita tahu kan untuk formasi CPNS kan sedikit ya dan jarang terbuka. Dan kalau ada formasinya juga tidak ke Bapenda. Jadi ketika ada isu-isu anak STAN mau masuk nih, ya sangat dinantikan gitu. Kita tuh diharapkan bisa menjadi agent of change, agen perubahan untuk kantor, atau setidaknya karena kekurangan SDM tadi, kita bisa mengisi kekosongan gitu. Bisa memperbaiki kinerja juga. Ya, rasanya di situ sih. Karena kita tuh jadi yang oh anak STAN ya. Tahu lah ya ibaratnya pernyataan, oh anak STAN gitu. Oh anak STAN. Gitu. Ada kebanggaan tersendiri ya Kak? Ya, ada kebanggaan dan mungkin jadi agak berat ya. Oh iya, Berat ya. jadi pressure ya Karena Kak? agak pressure ya, karena kan tekanan kita di beban kita nih ada anak STAN, ada banyak yang harus kita jaga ya. Benar-benar. Entah sikap, entah cara kita kerja,
atau nilai-nilai kita kerja gitu. Ada beberapa Hmm. nilai-nilai, misalnya kan kan kita udah dibiasain ya sama nilai-nilai Kementerian Keuangan, misalnya kayak integritas, itu tuh harus tetap kita jaga loh selama kerja. Itu yang tetap masih kebawa sampai kantor tuh nggak boleh, nggak boleh. Itu kamu tuh ngebawa nama stan lo di sini gitu. Merasa ada tanggung jawab tersendiri ya, Kak? Ah, bener, bener. Baik, baik, baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Mengenai biaya hidup nih. Biaya hidup di Pontianak mungkin ya. Itu bagaimana, Kak? Apakah living cost-nya murah atau mahal seperti di Bintaro ini? Sangat, kalau kita pertama wedding dari kosan ya. Ya Allah, Oke. Bintaro itu, aduh ya Allah. Menyebut ya, kita istighfar mungkin ya kalau soal Bintaro tuh. Soalnya tuh di sini sangat murah, sangat bisa dijangkau dengan di Bintaro mungkin kosan 600.000 belum ada kali ya untuk cewek dengan fasilitas yang aku dapat. Kalau di sini living cost-nya murah untuk cewek. Aku dapat di sini terjangkau sih harganya, range-nya untuk cewek 600 sampai 1.500.000 gitu. Untuk biaya makan ya mungkin 11-12 kayak di kampus ya, sekitar kampus, bukan di Bintaronya. Jadi kayak di sekitar Hmm. kampus. Ya, misalnya uh, nasi Padang ada yang 10.000, 15.000, atau misalnya Lamongan, tetap ya masih bisa terjangkau. Jadi kalau ada yang bilang hidup di Kalimantan tuh berat di living cost sama biaya hidup, oh tidak, itu berat di gaya hidup, bukan di biaya hidup, berat di gaya hidup. Iya, benar-benar. Tergantung gaya hidup ya, Kak, berarti. Iya benar. Baik, baik. Berarti biaya hidup di sana bisa dibilang cukup terjangkau. Itu pun juga tergantung gaya hidup kita sendiri ya. Jadi kayak 11-12 sih kalau kayak di kita kuliah ya biaya hidupnya. Baik, baik, baik. Nah, udah nggak terasa nih kita udah ke dua pertanyaan terakhir. Saking serunya nih, Kak, perbincangannya. Nih, dua pertanyaan terakhir. Nih yang pertama. Kenapa Sobat Pentox harus memilih Pemprov Kalbar? Kesempatan apa aja yang bakal didapat di sana? Mungkin di sini Kakak bisa menunjukkan pesona Pemprov Kalbar seperti apa. Oke. Uh, aku sendiri ya, kalau untuk milih, kalau aku perkecil lagi boleh ya, kenapa harus milih Pemprov Kalbar dan mana tahu plottingannya dapat Bapenda. Baik. Aku perkecil lagi ya. Apa ya? Kenapa milih ini? Karena pengalaman sih. Aku tuh sangat banyak dapat pengalaman dan ilmu baru. Karena kan waktu kuliah kita belajar pajak pusat ya, dan ketika di sini kita belajar pajak daerah. Uh, jadi banyak ilmu-ilmu baru yang aku pelajari di sini, yang dikasih itu banyak banget yang oh ternyata tuh gini ya, dan sangat jauh dengan pajak pusat gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dan ilmu baru itu yang buat aku oh seneng, ada seneng sih kalau di ngurusin pajak provinsi gini gitu. Kemudian kalau milih Bapenda sendiri karena di sini paling banyak kita seniornya dari Bapenda, nanti kita ayomin. Karena kalau kita kan ngerasa kita angkatan pertama, jadi nggak ada senior ya. Silakan ke sini, nanti bakal disambut dengan baik sama kami. Terus kalau milih Bapenda lagi, kenapa? Mungkin untuk take home pay-nya cukup, ya cukup lagi ya ibaratnya. Katanya definisinya adalah cukup. Gitu. Udah sih gitu aja. Terus kalau misalnya untuk Pemprov Kalbar sendiri ya, kalau kamu plottingannya di dinas, kamu dapatnya pas kemungkinan besar ya, kemungkinan besarnya di Pontianaknya. Tapi kalau kamu dapat di Bapenda, kamu bisa di plotting di kabupaten-kabupaten. Untuk tahun ini ada nggak Kak dengar kabar-kabar bahwasannya penerimaan mahasiswa STAN di Pemprov Kalbar? Ada dengar Kalau spill-spill gitu nggak Kak? usulannya masih ngikutin yang tahun lalu ya, kalau setahu aku usulannya masih, aku lupa plottingannya berapa, yang dibutuhin berapa, tapi tetap ada yang ke Pemprov Kalbar. Oke. Nah, ini buat Sobat Pentox yang
Mungkin setelah dengar perbincangan kita dengan Kak Syasha ini makin tertarik dengan Pemprov Kalbar. Nah, tahun ini mungkin ada kesempatan bisa menyusul Kak Syasha ya. Ada. Oke. Ada kok plottingannya, ada yang ke Bapenda, ada yang ke instansi lain juga ada. Baik, baik. Nah, kita nih udah di pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari kakak pribadi, ada nggak pesan-pesan untuk calon lulusan 2021 terkait penempatan? Mungkin mengenai tips pemilihan penempatan, ataukah bagaimana cara menghadapi ketika kita tidak mendapatkan instansi yang kita inginkan? Tadi pertama ya, kalau untuk pemilihan penempatan, pemilihan instansi atau KLP itu, pertama tuh timbang matang-matang dulu, plus minus dari pilihan kita. Ada banyak ya aspek-aspek yang bisa kita lihat, misalnya aspek segi mutasinya, jenjang karirnya, pendidikan lanjutannya, kebijakan pernikahannya, terus kehidupan jangka panjang ya, apalagi yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Terus ya bisa jadi take home pay-nya juga, tapi tidak selamanya take home pay itu menjadi, karena kan kita tidak tahu ya, kayak misalnya aku awalnya mengira kalau dengan Pemda take home pay aku ternyata kecil, mungkin awal pasti itu ya pemikiran kita. Tapi ternyata berbeda ketika dijalani. Jadi take home pay itu tidak menjadi tidak bisa dijadikan satu-satunya aspek dalam pemilihan penempatan. Terus yang kedua, untuk pilihan pemerintah daerah itu pilih yang sesuai dengan kenyamanan secara jangka panjang. Karena kan bakal lama ya kalau untuk di Pemda itu. Jadi kenyamanan kita bisa nggak, kita kalau di daerah ini itu bisa nggak ya gitu. Kemudian sesuai dengan life plan kita gitu, dengan tujuan hidup kita. Apa sih yang pengen kita dapat dari pilihan kita nih, apa nih gitu. Terus tadi lagi kalau patokannya take home pay, khususnya instansi seperti Bapenda atau BPKAD, itu tuh lagi-lagi emang nggak bisa. Misalnya kamu mengurutkan, daerah ini take home pay-nya segini. Padahal kan dasarnya itu sama semua, tadi yang kayak PP tadi. Kan? Kemudian ini lagi, kalau ketimpangan take home pay di antar daerah itu, paling ketimpangannya di perbedaan kebijakan dan peraturan gubernurnya. Karena pada dasarnya aturannya itu sama. Terus yang ketiga, mindset yang hidup di masyarakat itu nggak selamanya benar. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Terus karena udah itu kita underestimate nih, karena udah dicap jelek, mindset yang ada di masyarakat udah jelek, jadi itu kita underestimate sesuatu. Contohnya, aku dapat penempatan Kalimantan. Banyak banget kan kekhawatirannya. Misalnya pembangunannya, bahasanya, demografinya, lingkungan kerjanya, rekan kerjanya gitu. Jadi jalanin aja dulu, jangan langsung takut, jangan langsung underestimate gitu. Terus yang keempat, kalau kata Allah, boleh jadi kamu ngebenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, di titik ini tuh, aku bersyukur dengan penempatan aku, karena awalnya kan pasti banyak ya kekhawatiran yang kita rasain. Misalnya, aduh aku nggak dapat temenku, THP-nya gimana ya? Ternyata Allah kasih itu lebih loh ternyata. Ya kan? Terus, atau misalnya kayak, aduh angkatan pertama nih, nggak punya senior gitu. Kita nggak ada yang bisa ngayomin. Ternyata tuh kita punya, dikasih gitu. Kita dikasih senior beda kampus kedinasan, yang tetap jagain kita, ngayomin kita, ngerangkul kita. Kita ditreat kayak adik sama dia. Terus misalnya kekhawatiran yang lain kayak, takut nih dapat Kalimantan karena misalnya beberapa omongan orang gitu kan. Padahal kan aku disambut dengan baik loh kita. Kita tuh
diayomin, dirangkul gitu. Jadi jalanin aja sampai kamu suatu saat tuh menyadari banyak kebaikan loh ternyata yang dari takdirnya itu tuh banyak kebaikan. Sangat adem ya, Masya Allah sekali. Bener ya Kak, berarti katanya jangan pernah risaukan rizkimu, karena udah diatur sama yang di atas ya Kak. Karena kan kita nggak tahu awal-awalnya. Karena pasti ya semua orang patokannya take home pay, take home pay. Ternyata tuh dulu aku juga seperti itu, mengkhawatirkan take home pay. Tapi ternyata enggak. Ternyata tuh ada rencana lain gitu loh. Gitu aja. Manusia bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan enggak. Aku pernah dengar itu. Benar ya? Oke. Cakep. Baik nih. Nah, udah 21. Hampir 23 ring, 23 pertanyaan yang sudah Kakak jawab. Dan kita harus menutup sesi kali ini. Dari Kakak sendiri, adakah closing statement yang mau Kakak berikan untuk menutupi sharing-sharing kita kali ini? Enggak sih, tadi yang dari pesan-pesan itu udah closing statement dari aku. Oke, baik, siap. Oke, kalau gitu aku tutup. Terima kasih buat Sobat Pentalks nih yang udah mantengin kurang lebih 1 jam ya bersama Kak Syasha. Terima kasih juga Kak Syasha yang udah meluangkan waktunya, yang lagi prajab ya tadi langsung bergabung dengan Pentalks. Terima kasih udah mau sharing-sharing bersama kita. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa menjadi pertimbangan bagi Sobat Pentalks. Dan maaf apabila aku ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pentalks. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.